Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan hambanya, Allah mengetahui bahwasannya hamba tersebut adalah orang yang suka bosan dengan kelakuan-kelakuan tertentu. Kita semua ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita mengetahui bahwasannya kita makhluk ini adalah orang yang selalu bosan ketika melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Makanya di sana Allah subhanahu wa ta'ala memacam-macamkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah perkataan dikatakan lamma alimallah anna li'ibadihil malal nawwa'a ibadatah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya manusia itu selalu jenuh, selalu bosan, dan selalu mereka itu menginginkan sesuatu yang baru, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memacam-macamkan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan kalau seumpama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya solat, tidaklah bisa kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan solat, maka mungkin orang-orang kita akan bosan. Kalau tidaklah bisa kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan puasa, maka dikatakan mungkin orang-orang kita juga akan bosan. Makanya disitulah hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala membuat ibadah ini dengan macam-macamnya ibadah, dan semua orang bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang dia sukai, dengan ibadah yang dia cintai, dengan ibadah yang mana kiranya orang tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situlah diceritakan dahulu daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka setelah mendengar pahala daripada macam-macamnya ibadah daripada Rasulullah, mereka langsung bersumpah, mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, kalau pahalanya solat seperti itu, maka aku akan lakukan solat di setiap hariku. Setiap pagi aku akan melakukan solat, siang aku akan melakukan solat, malam melakukan solat. Orang yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, kalau pahalanya puasa besarnya seperti itu, idzan la asumud dahra. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan puasa selama-lamanya. Aku akan selalu mendekatkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan puasa. Dan orang yang ketiga, ketika mengetahui bahwa pahala dari pahala zikir sangat besar, maka mereka semua mengatakan, ya Rasulullah, idzan kalau begitu aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir. Makanya orang-orang ini ketika akan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terserah ibadah apa yang mereka kiranya sukai, ibadah apa yang kira-kira mereka cintai, yang mana dirinya bisa istiqomah di dalamnya, maka tekunilah ibadah tersebut. Insya Allah dengannya kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengannya kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengetahui bahwasanya hambanya ini suka jenuh, suka bosan, maka dimacam-macamkan ibadah tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih, wonten tiang-tiang niku sing mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan solat. Ada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zakat. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekah. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan umrah. Dan ada daripada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan zikir. Maka perkumpulan kita di pagi hari ini adalah salah satu daripada cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memancing daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk supaya kita mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ala
bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wahai kalian hamba-hambaku yang ingin kalian yang kalian menginginkan, yang kalian mencari kesenangan, yang kalian mencari ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan mendapatkan ketenangan. Insyaallah kita semua diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nahna nastajlibul ridha. Kita semua meminta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istighatsah kita, dengan doa kita, dengan zikir kita. Kita banyak menghadapi di dalam kehidupan kita macam-macamnya masalah, macam-macamnya musibah, macam-macamnya perkara, sehingga tidak akan ada sesuatu atau seseorang siapapun yang bisa menyelesaikan itu semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang tadi kita baca, dengan munajat yang tadi kita baca, semoga semua yang kita harapkan di dalam kehidupan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.